Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semua sehat kan? Semua masih mengerjakan puasa dengan semangat? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita kesempatan hingga sampai detik ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Alhamdulillah, Bunda masih diberi kesempatan untuk menyapa teman-teman semua meski hanya melalui rekaman ini. Anak-anakku sayang, pada kesempatan ini perkenankanlah Bunda menyampaikan sedikit materi tentang musuh iblis. Tahukah kalian siapa iblis itu? Iya, semuanya pasti sudah tahu. Iblis adalah musuh besar kita yang senantiasa membujuk kita agar mau menjadi temannya, yaitu teman nanti di neraka. Kisah ini diceritakan oleh Wahab bin Munabbih. Ia berkisah pada suatu hari ada seseorang yang mendatangi Rasulullah. Rasulullah tapi tahu bahwa orang itu adalah iblis yang menyerupai manusia. Lalu Rasulullah bertanya kepada iblis itu, "Hai iblis, berapakah jumlah musuhmu dari umatku?" Iblis menjawab, "Wahai Rasulullah, musuh besarku dari umatmu ada 15 golongan." Rasulullah bertanya lagi kepada iblis, "Siapakah mereka itu?" Iblis menjawab, "Pertama adalah engkau, wahai Rasulullah. Yang kedua, imam yang adil." Imam itu apa, Nak? Imam itu adalah pemimpin. Maka jika kalian menjadi pemimpin, haruslah yang adil agar kalian tidak menjadi temannya iblis. Lalu yang ketiga, orang kaya yang rendah hati. Kemudian yang keempat adalah pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur adalah pedagang yang tidak curang. Selanjutnya yang kelima adalah orang saleh yang khusyuk beribadah. Ayo, siapa yang ibadahnya selama ini belum khusyuk? Masih suka bercanda, masih suka tengok-tengok. Ayo kita perbaiki yuk, agar kita menjadi musuhnya iblis. Yang keenam adalah orang mukmin yang senang memberi nasihat. Bahkan ini di Quran surat Al-Asr sudah disampaikan ya Nak ya, bahwa kita harus saling menasihati. Lalu yang ketujuh adalah mukmin yang mempererat tali persaudaraan. Anak-anakku, janganlah kita saling menyakiti saudaranya. Janganlah kita saling bertengkar, saling mengejek. Hendaklah kita mempererat tali persaudaraan kita dengan sesama muslim. Yang kedelapan adalah mukmin yang menjaga kesuciannya. Hendaklah semua perbuatan kita, perkataan kita itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Adakah yang lainnya?" Iblis menjawab, "Yang kesembilan, orang yang bertaubat." Bertaubat itu berarti kita mengakui kesalahan kita kepada Allah, kita istighfar, lalu kita memohon ampun, dan kita berjanji pada Allah untuk tidak melakukan dosa kembali. Yang ke-10, musuh iblis adalah orang yang menjauhi makan barang haram. Selanjutnya yang ke-11, musuh iblis itu adalah mukmin yang memberi manfaat bagi orang lain. Kita harus ringan tangan, suka membantu kepada sesama yang membutuhkan. Lalu yang ke-12, musuh iblis adalah mukmin yang baik akhlaknya. Sekali lagi Rasulullah berkata,
Adakah yang lainnya, hai iblis? Iblis menggeser agak jauh dari tempat berdirinya semula dan menjawab, yang ke-13 adalah mukmin yang hafal Al-Quran. Bagi anak-anakku semuanya yang sudah mulai menghafal Al-Quran ya nak ya, kalian beruntung sudah menjadi musuh iblis. Lalu yang ke-14, musuh iblis adalah mereka yang sholat pada malam hari. Sholat apa nak? Iya betul, sholat tahajud. Saat Ramadan kali ini, sebelum sahur, pastikan kalian sudah melaksanakan sholat tahajud. Kemudian kata iblis yang terakhir, musuh iblis adalah mukmin yang gemar bersedekah. Anak-anakku sayang, demikian apa yang bisa Bunda sampaikan, yaitu 15 musuh iblis. Mari kita berdoa, semoga kita termasuk salah satu golongan musuh iblis, agar kelak kita tidak berada di neraka dengan iblis. Demikian ya nak ya. Bunda mohon maaf jika dalam menyampaikan banyak kesalahan. Pesan Bunda tetap semangat menjalankan ibadah Ramadan, jaga kesehatan dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.